Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naila Aura Ramadhani from Management Class 24A with student number 2441107. In this video, I will explain the material about types of leadership. Definition of leadership. Leadership is the process of influencing and guiding individuals or groups to achieve common goals. A leader is not only someone who gives orders, but also someone who inspires, motivates, and supports team members to work effectively together. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memberi perintah saja, tetapi juga seseorang yang menginspirasi, memotivasi, dan juga mendukung anggota tim agar dapat bekerja secara efektif bersama-sama. Why leadership is important? Leadership is very important because it helps an organization or team achieve its goals effectively. A good leader can guide team members, solve problems, and create a positive working environment. Nah, pentingnya kepemimpinan itu untuk membangun kerjasama tim, kemudian meningkatkan produktivitas, menyelesaikan masalah secara efektif, dan juga menciptakan kesuksesan organisasi. Di sini ada beberapa jenis kepemimpinan, salah satunya itu ada autocratic leadership. Nah, autocratic leadership is a leadership style where the leader has full control and makes decisions alone without much input from team members. Employees are expected to follow the leader's instruction exactly. Advantage: faster decision making, clear instructions and direction, and effective in emergency situation. Disadvantage: employees may feel less valued, low participation from team members, and can reduce creativity and motivation. Nah, jadi kepemimpinan otoriter itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kendali penuh dan membuat keputusan sendiri tanpa banyak masukan dari anggota tim. Karyawan diharapkan mengikuti instruksi pemimpin dengan tepat. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Itu kelebihannya yang pertama, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang kedua, instruksi dan arahan jelas. Yang ketiga adalah efektif dalam situasi darurat. Nah, kekurangannya itu yang pertama, karyawan ini bisa merasa kurang dihargai, kemudian partisipasi anggota tim itu rendah, kemudian dapat mengurangi kreativitas dan motivasi. Kemudian ada democratic leadership. Democratic leadership is a leadership style where the leader involves team members in the decision-making process. The leader listens to ideas, opinions, and suggestions from employees before making a final decision. Advantage: improves teamwork and collaboration, increases employee motivation and satisfaction, encourage creativity and new ideas. Disadvantage: decision making can take more time, difficult to apply in emergency situation. Nah, jadi kepemimpinan demokratis itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan ide, pendapat, dan saran karyawan sebelum membuat keputusan akhir. Nah, kelebihannya yaitu meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, serta mendorong kreativitas dan ide baru. Nah, kekurangannya itu adalah proses pengambilan keputusan itu lebih lama dan sulit diterapkan dalam situasi darurat. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini memberikan kebebasan tinggi kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Nah, pemimpin hanya memberikan arahan jika diperlukan, sementara karyawan ini dipercaya untuk mengelola tanggung jawab mereka sendiri. Nah, kelebihannya itu mendorong kreativitas dan inovasi, membangun kepercayaan diri karyawan, serta membantu karyawan menjadi lebih mandiri. Kemudian kekurangannya itu adalah
Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kebingungan, tujuan bisa menjadi kurang jelas, dan tidak efektif jika karyawan membutuhkan banyak arahan. Selanjutnya ada transformational leadership. Transformational leadership is a leadership style where leaders inspire and motivate employees to achieve higher goals and create positive change. A transformational leader encourages innovation, creativity, and personal growth among team members. Advantage increases employee motivation, encourage new ideas and innovation, and helps organization grow and adapt. Disadvantage can create pressure for employees, requires strong communication skills. Nah, jadi kepemimpinan transformasional ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menciptakan perubahan positif. Nah, pemimpin transformasional ini mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi anggota tim. Nah, kelebihannya itu meningkatkan motivasi karyawan, mendorong ide baru dan inovasi, serta membantu organisasi untuk berkembang dan beradaptasi. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama itu dapat menimbulkan tekanan bagi karyawan, serta membutuhkan keterampilan komunikasi yang kuat. Selanjutnya ada transactional leadership. Transactional leadership is a leadership style that focuses on clear rules, structure, and performance. In this style, leaders use a system of rewards and punishment to motivate employees and ensure that goals are achieved. Advantage: clear goals and expectation, easy to manage and monitor, and improve short-term performance. Disadvantage: limits creativity and innovation. Employees may focus only on rewards, less effective for long-term development. Nah, jadi kepemimpinan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada aturan yang jelas, struktur, dan kinerja. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman, rewards atau punishment, untuk memotivasi karyawan dan memastikan tujuan itu tercapai. Nah, kelebihannya ada 3. Yang pertama itu tujuan dan harapan jelas. Yang kedua, mudah dikelola dan dipantau. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja jangka pendek. Nah, kekurangannya itu ada 3 juga. Yang pertama itu membatasi kreativitas dan inovasi. Yang kedua, karyawan ini hanya fokus pada reward atau penghargaan saja. Nah, yang ketiga, kurang efektif untuk pengembangan jangka panjang. Servant leadership. Servant leadership is a leadership style where the leader focuses on serving and supporting team members first. The main goal of a servant leader is to help employees grow, succeed, and feel valued. Advantage: increases employee satisfaction, builds strong teamwork, and creates a positive work environment. Disadvantage: decision making can be slower, sometimes difficult in highly competitive environment. Jadi, servant leadership ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin berfokus untuk melayani dan mendukung anggota tim terlebih dahulu. Nah, tujuan utamanya itu adalah membantu karyawan berkembang, sukses, dan merasa dihargai. Nah, kelebihannya itu meningkatkan kepuasan karyawan, membangun kerjasama tim yang kuat, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, kekurangannya itu adalah pengambilan keputusan bisa lebih lambat dan kurang cocok di lingkungan yang sangat kompetitif. Charismatic leadership. Charismatic leadership is a leadership style where the leader influences and motivates others through strong personality, communication skills, and personal charm. People tend to follow charismatic leaders because they feel inspired, confident, and emotionally connected to them. Advantage: highly motivating for employees, builds strong loyalty and trust, effective in driving change. Disadvantage: can create over-dependence on the leader, success depends heavily on the leader's personality,
and risks of poor decisions if leader is not careful. Apa itu kepemimpinan karismatik? Jadi kepemimpinan karismatik itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui kepribadian yang kuat, kemampuan komunikasi, dan daya tarik pribadi. Orang cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena merasa terinspirasi, percaya diri, dan terhubung secara emosional. Nah, kelebihannya itu adalah sangat memotivasi karyawan, membangun loyalitas dan kepercayaan yang kuat, serta efektif dalam mendorong perubahan. Nah, kekurangannya itu adalah dapat menimbulkan ketergantungan pada pemimpin, keberhasilan sangat bergantung pada kepribadian pemimpin, dan risiko keputusan buruk jika pemimpin tidak berhati-hati. Conclusion: a good leader is flexible and able to adapt their leadership style based on what the situation requires. Each leadership style has its own strengths and weaknesses, and its effectiveness depends on the situation, the team, and the goals of the organization. The most important role of a leader is to guide, motivate, and support the team to achieve set goals successfully. Jadi, kesimpulannya adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Nah, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan efektivitasnya tergantung pada situasi, tim, dan tujuan organisasi. Nah, peran terpenting seorang pemimpin adalah membimbing, memotivasi, dan mendukung tim untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses. Okay, that's all the material about types of leadership. Thank you for watching. I hope this presentation helps you understand the different types of leadership and how each style can be applied in various situations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.